Yo guys, kalau seandainya 1 bulan lalu kalian ngelirik Realme 15 Pro tapi harganya tuh masih 6 juta, hampir 7 jutaan. Kali ini menurut gue adalah waktu yang pas banget nih buat teman-teman yang pengen beli Realme 15 Pro karena harganya tuh sekarang udah lebih murah. Yap, kalau seandainya teman-teman cek di marketplace online sekarang tuh udah banyak banget dari mereka yang jual Realme 15 Pro dengan harga 5 jutaan aja. Dan menurut gua dengan harga tersebut Realme 15 Pro itu worth it banget nih. Buat teman-teman pertimbangin kalau kalian lagi nyari smartphone dengan harga 5 jutaan. Nah, makanya di video kali ini tuh gua bakal kupas tuntas gimana rasanya pakai Realme 15 Pro selama kurang lebih sekitar 1 bulan terakhir. That's why buat teman-teman yang mungkin udah nabung buat beli smartphone ini bisa nonton videonya dari awal sampai akhir nih. Dan ini adalah video review dari Realme 15 Pro dan langsung aja check this out. Oke, untuk memulai video ini mungkin kita pertama-tama bakal bahas dari satu aspek yang sebenarnya gue suka banget dari Realme 15 Pro ini ya, yaitu ngomongin soal desainnya. Nah, kalau kita ngomongin soal desainnya, jujur ya, kalau menurut gue Realme 15 Pro ini adalah salah satu smartphone mid-range dengan desain paling cakep guys di tahun 2025. Desainnya itu menurut gua cakep banget dengan aksen marble di bagian backdoornya plus frame-nya yang pakai warna gold. Ini tuh menurut gua bikin look-nya jadi keren banget. Dan menurut gua desain kayak begini tuh bikin Realme 15 Pro 5G ini tuh jadi punya kesan desain yang kelihatan elegan dan juga secara look ini tuh kelihatan mewah banget. Yes, bukan tanpa alasan soalnya kalau di compare head to head sama beberapa mid-range lainnya, kelihatan jelas kalau Realme 15 Pro ini tuh salah satu smartphone mid-range dengan desain terbaik. Dan kalau teman-teman perhatiin, di bagian frame kamera ultrawide-nya itu ada satu buah lampu LED yang dinamain Realme dengan nama Pulse Light nih guys, yang bisa menyala sebagai LED notifikasi atau menyala waktu teman-teman ngecas smartphone ini. Jujur aja, menurut gua Pulse Light-nya ini tuh bakal ngebantu banget ya. Kalau seandainya teman-teman lagi meeting mungkin dan taruh smartphone-nya kebalik di meja, itu bakal ketahuan kalau ada notifikasi yang masuk. Cuman kalau kita ngomongin soal desain dari Realme 15 Pro ini yang paling gue suka sebenarnya ada dari segi form factor-nya guys, yang kelihatan tipis banget tapi punya baterai yang super jumbo. Yes, jadi percaya apa kagak smartphone yang punya body form factor setipis ini tuh ternyata dibekali sama baterai yang monster banget yaitu 7000 mAh. Which is, ini tuh gila banget guys, dengan ketipisan 7,79 mm, tapi Realme tuh bisa kasih baterai yang segede ini. Nah, di tangan pun menurut gue juga masih berasa ringan karena bobotnya pun juga ada di bawah 200 gram. Begitu juga kalau kita ngomongin soal kualitas layarnya nih guys, menurut gue ini tuh udah cakep banget di kelas harga 5 jutaan. Yes, jadi kalau ngomongin soal spek layarnya sendiri, Realme 15 Pro tuh dibekali sama layar AMOLED 6,8 inci 1.5K dengan refresh rate 144Hz. Yang mana kalau kita ngomongin dari segi refresh rate-nya aja, ini tuh jelas lebih tinggi ya ketimbang sama smartphone mid-range di pasaran ataupun bahkan smartphone flagship. Mau dipakai ngapain aja, kayak nonton ataupun streaming film, menurut gua layarnya itu bisa nampilin kualitas yang tajam, vivid, dan juga bright banget. Dan ngomongin soal brightness sendiri, layar smartphone ini tuh di kondisi tertentu, layar tuh bisa up sampai 6500 nits guys. Which is ini insane banget untuk smartphone dengan harga 5 jutaan. Nah, cuman komplain gua untuk Realme 15 Pro ini cuman ada di haptic feedbacknya yang berasa kurang enak waktu teman-teman ngetik di smartphone ini. Dan entah kenapa haptic feedbacknya ini itu tuh rasanya kayak teman-teman lagi pakai smartphone 2-3 jutaan guys di Realme 15 Pro 5G. Ya, tapi balik lagi kalau kita ngomongin smartphone ini dipakai untuk kebutuhan multimedia sih overall gua nggak ada komplain sama sekali. Cuman terlepas dari haptic feedbacknya sih, menurut gua kalau ngomongin soal layar sama audionya, ini tuh udah mantep banget guys. Layarnya tuh enak banget buat teman-teman pakai nonton, ditambah lagi stereo speakernya pun juga bisa kasih output yang balance nih guys. Yang sampel audionya bisa aja langsung teman-teman simak di cuplikan berikut ini.
Nah, terus kita berlanjut ke aspek berikutnya, yaitu ngomongin soal performanya. Kira-kira gimana rasanya pakai Realme 15 Pro 5G ini. Yang mana sebelum kita ngomongin soal performanya, kita intip dulu nih sektor dapur pacu dari Realme 15 Pro 5G ini. Nah, jadi untuk dapur pacunya sendiri, Realme 15 Pro 5G itu dibekali sama Snapdragon 7 Gen 4 dengan RAM 12GB dan storage mulai dari 256GB. Which is prosesor yang kenceng ini tuh juga dikombinasiin sama Realme UI 6.0 guys. Yang menurut gue tuh berasa smooth banget buat teman-teman pakai di tahun 2025. Feel pakainya tuh menurut gue hampir 90% ini tuh mirip banget kayak teman-teman lagi pakai Color OS-nya Oppo yang terkenal bagus banget. Bahkan di Realme 15 Pro ini juga ada fitur share to iPhone nih guys, yang bakal memudahkan banget buat teman-teman pengguna iPhone untuk transfer file dari Android ke iOS. That's why menurut gua ini bisa jadi smartphone yang seamless banget buat teman-teman pakai untuk kebutuhan sehari-hari. Soalnya menurut gua Realme 15 Pro ini tuh nggak cuman smooth dan juga nyaman guys, tapi AI-nya pun menurut gua ini juga udah canggih banget. Nah, jadi di Realme 15 Pro ini ada satu buah fitur AI canggih, yaitu AI Edit Genie yang menurut gue tuh inovatif banget. Dimana dengan adanya fitur AI Edit Genie ini tuh modifikasi foto rasanya gampang banget guys. Kayak contohnya di sini tuh gue pengen ubah background ataupun ubah baju yang dipakai sama cewek gue, ini tuh gampang banget, tinggal kasih aja perintah diketik ataupun bisa juga pakai suara. Dan kalau udah teman-teman tuh tinggal tunggu bentaran aja nih. Mereka tuh bakal generate hasil fotonya. Dan kalau udah jadi, ini tuh hasil fotonya menurut gua oke banget. Ya, memang meskipun secara hasil fotonya resolusinya tuh agak menurun, tapi menurut gua it's still fine karena hasilnya tuh menurut gua masih cukup bagus. Cuman dengan AI-nya yang kayak gini, kayaknya kedepannya AI-nya tuh udah keterawang lah. Bakal secanggih apa AI dari smartphone Realme selanjutnya. Intinya sih untuk ngedit foto masih banyak banget fitur AI yang bisa teman-teman manfaatin dari Realme 15 Pro 5G ini. Tapi gue yakin ada satu hal yang jadi pertanyaan juga bagi teman-teman semua nih, yaitu kira-kira gimana soal performa gamingnya. Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, di sini tuh gue udah sempetin buat ngetes Realme 15 Pro 5G ini tuh dengan Genshin Impact di grafik highest 60 fps. Dan surprisingly di awal-awal gue tuh masih bisa loh guys dapetin frame rate di angka 50-an fps, meskipun at the end itu tuh bakal drop ke angka 40-an fps. Apalagi buat teman-teman yang suka ngoprek smartphone, ada juga fitur Geek Power Tuning yang bisa mentokin rata kanan performa dari clock speed CPU dan juga GPU Realme 15 Pro 5G ini. Dan menurut gua fitur-fitur gaming yang ada di Realme 15 Pro 5G ini tuh kayaknya layak banget loh jadi contoh atau patokan dari brand lain, karena menurut gua game sidebar dari Realme 15 5G ini tuh sebagus itu. Sama juga kalau kita ngomongin soal kemampuan coolingnya, karena gua udah cobain Realme GT70 yang coolingnya tuh bagus banget. Gua cobain juga Realme 15 Pro 5G ini buat main Genshin Impact selama kurang lebih tuh sekitar 40 menitan. Dan ternyata dengan vapor chambernya yang mencapai 7000 mm persegi, menurut gue performa coolingnya tuh bagus banget nih guys. Karena 40 menit main Genshin Impact, suhunya tuh cuma mentok di 40 derajat aja. Nah, terus lanjut ke aspek berikutnya, yaitu ngomongin soal baterai. Realme 15 Pro 5G itu juga jadi smartphone pilihan gua buat teman-teman yang nyari smartphone dengan baterai yang super gede. Soalnya di sini tuh Realme nggak nanggung-nanggung guys. Dia tuh nyematin baterai 7000 mAh Titan battery ke smartphone yang ketebalannya tuh cuma 7,79 mm aja. Untuk daya tahannya pun juga menurut gue ini juga oke banget. Gue pakai secara intens, ini tuh bisa bertahan up to 2 hari dengan SOT di angka 8-10 jam. Bisa juga ngomongin soal chargernya nih. Realme 15 Pro ini masih dapat charger di dalam paket pembeliannya dan punya daya 80 watt yang bisa ngecas Realme 15 Pro 5G ini selama 1 jam aja. Makanya kalau teman-teman nanya ke gue smartphone apa yang baterainya paling badak di harga 5-6 jutaan, gue bakal rekomendasiin Realme 15 Pro 5G ini buat teman-teman beli. Soalnya gue tuh udah cobain sendiri guys, dan gue tuh puas banget sama kemampuan baterai dari Realme 15 Pro 5G ini.
Oke, terus sekarang kita berlanjut ke aspek berikutnya, yaitu ngomongin soal kamera dari Realme 15 Pro 5G ini. Di sektor ini sebenarnya menurut gua ini adalah sektor yang bikin gua agak sedikit dilema ya. Karena meskipun secara spesifikasinya Realme 15 Pro 5G ini tuh bawa kamera yang oke banget. Cuman ada satu hal yang menurut gue jadi deal breaker, yaitu adalah ketiadaan kamera telefoto di Realme 15 Pro 5G ini. Nah, jadi meskipun teman-teman kalau perhatiin di sini tuh ada 3 buah kamera belakang, tapi yang asli cuman ada di bagian atas sama di bagian sampingnya aja. Dimana untuk setupnya sendiri teman-teman bisa langsung aja lihat di layar berikut. HP ini dibekali sama kamera utama 50 megapiksel plus kamera ultrawide dengan resolusi 50 megapiksel. Terus kalau untuk kamera depannya, Realme 15 Pro 5G itu punya kamera depan dengan resolusi 50 megapiksel juga. Dan untuk hasil fotonya sendiri, teman-teman mungkin bisa langsung aja simak di layar berikut ya. Kalau menurut gue sih, Realme 15 Pro 5G ini tuh secara hasil fotonya udah oke banget. Baik di kamera ultrawide ataupun di kamera wide-nya, smartphone itu menawarkan detail HDR dan juga warna yang oke banget. Dan menurut gua Realme 15 Pro 5G itu juga cocok buat teman-teman yang suka point and shoot aja guys. Dan hasilnya tuh diupload ke sosial media. Hasil fotonya baik dari segi exposure, highlight sama warnanya ini tuh kayak langsung jadi gitu dan ready to post di sosial media. Bahkan buat dipakai untuk foto orang pun hasil fotonya juga cakep banget guys. Kayak contohnya di sini gue fotoin cewek gue, dia tuh katanya suka banget sama hasil foto dari Realme 15 Pro 5G ini. Cuman balik lagi dengan catatan teman-teman tuh jangan pakai mode crispnya karena hasilnya tuh menurut gue bakal over contrast. Tapi overall sih gue suka sama hasil fotonya ya. Begitu juga sama kamera depannya, hasil foto itu menurut gue kelihatan tajam dan juga punya angle foto yang udah cukup luas. Nah, terus kita berlanjut ke kondisi low light. Surprisingly, hasil foto low light dari Realme 15 Pro 5G itu juga masih oke banget. Dimana teman-teman mungkin bisa lihat ya, dengan pakai night mode, kamera ultra wide ataupun kamera utamanya itu bisa ngasilin hasil foto yang tajam dan juga punya exposure yang kelihatan balance guys. Jujur aja, dari segi exposure-nya, Realme 15 Pro ini tuh adalah salah satu mid-range terbaik untuk hasil foto di kondisi low light. Dimana teman-teman bisa lihat di sampel foto berikut ya. Ini tuh kelihatan banget komposisi exposure sama highlight-nya kelihatan balance dan bikin hasil foto itu jadi enak dilihat. Dari segi detailnya pun meskipun di kamera ultrawide-nya ini kelihatan jelas berkurang, tapi di kamera utamanya overall tuh masih mantep banget. Begitu juga kalau dipakai untuk foto orang di kondisi low light guys. Hasilnya tuh menurut gue masih cukup detail dan juga dari segi skin tone dan juga warnanya ini juga masih cukup akurat. Bahkan kali ini gue juga pengen kasih pujian sama Realme yang ngasih dual tone flash yang menurut gue tuh hasilnya bagus banget. Dan teman-teman bisa lihat sampel fotonya di layar berikut ya. Ini tuh menurut gue flashnya bikin hasil fotonya jadi kelihatan estetik. Yang mana di next generation gue berharap Realme bisa mempertahankan fitur dual tone flash ini ya. Karena somehow ini tuh menarik banget buat teman-teman explore lebih lanjut. Nah, terus lanjut ke aspek berikutnya. Di sini nggak cuman fotografinya aja, tapi Realme juga jadiin video sebagai nilai jual utama dari Realme 15 Pro 5G ini. Dimana dari boxnya aja di sini tuh udah langsung kelihatan ya. Kalau Realme 15 Pro 5G ini tuh bisa nge-record 4K 60fps di semua lensa kameranya. Nah, untuk hasil video sendiri teman-teman bisa langsung lihat di sini tuh gua record pakai kamera utamanya dan hasilnya udah cukup stabil meskipun memang ada beberapa jitter. Dan yang bikin gue makin amazed di sini tuh ternyata kamera ultrawide-nya juga bisa record di 4K 60fps nih. Begitu juga di kamera depannya yang hasilnya tuh bisa aja langsung teman-teman simak di cuplikan berikut ini. Oke, jadi ngomongin soal sampel recording video di kamera depannya, nggak cuman di kamera belakangnya aja ya. Jadi di kamera depannya ini Realme 15 Pro 5G itu juga bisa record sampai 4K 60fps. Jadi yang teman-teman lihat ini adalah sampel recording dari kamera depannya dan menurut teman-teman gimana nih hasilnya? Stabil apa enggak? Coba teman-teman bisa nilai sendiri ya. Kira-kira overall gimana untuk hasilnya? Thank you. Oke, jadi tadi adalah sampel foto dan juga video dari Realme 15 Pro 5G ini. Dan sekarang kita lanjut ke aspek berikutnya yang mungkin jadi pertimbangan teman-teman buat beli smartphone yang satu ini nih, yaitu adalah sektor harga dan juga kesimpulannya.
Nah, jadi kalau kita ngomongin soal harganya sendiri, harga launchingnya tuh memang ada di 6.999.000. Cuman kalau teman-teman ngecek di marketplace online sekarang kayak di Tokopedia, kayaknya tuh juga udah lumayan banyak ya yang jual Realme 15 Pro 5G dengan harga 5,8 jutaan. Nah, menurut gua dengan harga tersebut ini adalah smartphone yang cocok banget buat teman-teman yang nyari smartphone 5 jutaan dengan desain cakep, performa kenceng, layar yang bagus, dan juga punya baterai yang super awet. Apalagi cara pelindungannya pun Realme 15 Pro 5G itu juga udah bagus banget guys, yaitu punya IP68 dan juga IP69. That's why menurut gue sih buat teman-teman yang memang membutuhkan smartphone yang all-rounder, ini adalah smartphone yang cocok banget buat teman-teman beli. Dan kalau seandainya teman-teman pengen beli Realme 15 Pro 5G ini, link pembeliannya udah gue taruh semua di kolom deskripsi ya. Atau teman-teman bisa juga beli dari tag produk yang udah gue taruh di bawah sini. Jadinya palingan segitu dulu aja untuk pembahasan kita tentang Realme 15 Pro 5G ini. Seperti biasa, buat teman-teman yang suka sama video ini bisa bantu gue ya untuk klik tombol like, subscribe, dan juga share video ini ke teman-teman kalian. Gue Bang Jo pamit dan kita jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye!